dipersembahkan oleh Halo semua, nama saya Hanum. Saya sekolah di sekolah jauh. Nama saya Kevin, saya senang sekolah jauh. Halo, nama saya Vira. Saya kelas 4 SD. Lagi. Ketangkep. Di bumi lancang kuning, lentera ilmu bagi ratusan anak terus dijaga. Berkat dedikasi Babin Kaptipmas Polsek Pangéan Kuansing Aibda Mariono. 16 tahun sudah berlamanya. Jarak tidak lagi menjadi penghalang. Pendidikan bagi anak-anak di Desa Sungai Langsat kini menjadi keniscayaan. Kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Kelas berapa sayang nih? Selamat pagi Pak Babi. Pagi Kakak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah pagi ini kabarnya luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Jadi ini udah masuk ke tahun ajaran baru ya Pak? Ya Alhamdulillah, ini anak-anak kita di SDN kelas jauh 002 Logas ini, Kecamatan Logas Tanah Datar Kuansing ini, kita memasuki ajaran baru. Dan Alhamdulillah anak-anak kita sudah masuk, ini udah mendaftarkan, udah ada kelas 1 ini udah 16 murid kita. Udah 16 murid, berarti di tahun ajaran baru ini totalnya siswa di sekolah jarak jauh ini berapa Pak? Alhamdulillah untuk tahun ini sekitar 73. Sudah 7. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak nih kalau kita lihat balik ke momen pertama kali Bapak berdinas di sini, apa sih Pak yang membuat Bapak berpikir bahwa saya tidak boleh nih hanya mengabdi sebagai Polri saja, tapi juga kepada masyarakat dan membangun sekolah ini? Iya, alhamdulillah waktu itu kan kebetulan saya kan deket sama masyarakat juga. Waktu itu saya dinas di fungsi intelijen. Sebelum Babin Kaptipmas saya kan di fungsi intelijen. Jadi saya bersama masyarakat itu istilahnya melihat kondisi di sini kan jauh ya Kak ya, jauh dari sekolah yang induk lah istilahnya, sekolah induk itu jauh, sekitar kita perjalanan itu kurang lebih menempuh waktu itu sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam kan, tergantung situasi cuaca. Jadi kita nggak memungkinkan untuk anak-anak itu belajar di kampung istilahnya kan, di kelas induk. Jadi makanya kita inisiatif kita buat kelas jauhnya gitu. Jadi kita bangun 2 lokal seadanya dari papan, dari kayu. Jadi agar anak-anak seperti kisah-kisah film Laskar Pelangi lah Kak. Jadi bisa belajar anak-anak gitu. Guru yang berasal dari sekolah induk biasanya akan absen terlebih dahulu ke sekolah SDN 002 Logas sebelum mereka menempuh perjalanan ke sekolah jauh yang jaraknya lebih dari 25 km. Jalur ekstrim yang mereka lewati tidak menjadi penghalang agar anak-anak di sekolah jauh tetap mendapatkan pendidikan yang setara. Dari 1 guru menjadi 7 guru itu kan peningkatan yang sangat signifikan Pak. Itu bagaimana caranya mendapatkan banyak tenaga pengajar lagi selama 16 tahun terakhir? Iya,
Alhamdulillah, jadi untuk dari sekolah induk itu sangat mendukung. Jadi sekolah induk kita yang di SD 002 Desa Logas itu sangat mendukung. Jadi untuk yang bermukim di sekitar sekolahan kita kelas jauh ini ada 3 guru. Jadi yang 4 guru diambilkan dari kelas induk. Jadi dari induk mengirim guru-guru ke sini 4, jadi tambah yang di sini 3, jadi alhamdulillah udah 7. Jadi sekolah induk itu sangat mendukung sekali untuk kelas jauh kita. Jadi sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar gitu, Kak. Nah, itu kan terintegrasi dengan sekolah induk ya, Pak. Itu sistem teknis kerjasamanya seperti apa sih, Pak? Jadi semua kegiatan ini tetap dikelola dengan kelas induk. Di sekolah induk kita kan kepala sekolahnya tetap di sana. Jadi kita di sini yang kelas jauh ini bersama masyarakat swadaya ini kita menyediakan tempat. Ya, kita belajarnya hari ini anak itu tadi. Tidak boleh ribut. Sistem kegiatan belajar mengajar di sekolah jauh Desa Logas pun sama dengan sekolah pada umumnya. Kalau masalah monitoring, kita memang tidak menjadwalkan secara rinci, tetapi setiap ada kegiatan yang ada di kelas jauh, kita pasti menghadirinya. Bahkan setiap ada kegiatan di kelas jauh, kita akan selalu mengajak seluruh guru yang ada di kelas induk untuk berangkat menuju kelas jauh. Walaupun jarak tempuhnya lebih kurang 1 jam, kita akan tetap bersama-sama untuk merasakan bagaimana rasanya menghadiri atau berkunjung ke kelas jauh yang jarak tempuhnya lebih kurang 1 jam. Kalau masalah ujian nasional, memang kita laksanakan di kelas induk. Kerana di kelas jauh tidak ada jaringan internet. Kalau masalah ujian semester, sudah lama kita laksanakan di kelas masing-masing. Kelas induk ujiannya di kelas induk dan kelas jauh kita laksanakan di kelas jauh. Apakah ada tantangan-tantangan, Bu, selama dari awal sekali berdirinya sekolah jauh ini hingga saat ini? Mungkin yang jadi apa yang sampai sekarang ini mungkin perlengkapan kami nggak lengkap, ya kan? Kalau guru memang sekarang sudah alhamdulillah, ya mungkin keadaan jalan kan. Jadi kadang-kadang namanya ibu-ibu ini kan jauh, yang 4 orang ini kan jauh dari Panggian kemari. Kayak tadi kakak kan sampai kemari tuh. Jadi kalau hujan itu jalannya kadang nggak bisa lewat. Gitu. Jadi kami sendiri seperti itu. Kebanyakan guru berarti datang untuk mengajar itu naik apa, Bu? Naik kereta, naik sepeda motor. Dipersembahkan oleh dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusiknas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja.
Polri hadir melalui layanan Polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusiknas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dipersembahkan oleh Berdiri kokoh belasan tahun, sekolah jauh yang diinisiasi Aibda Mariono pun dirasakan manfaatnya oleh wali murid, karena anak-anak mereka kini bisa bersekolah dan tidak lagi terhalang oleh jarak. Dengan adanya sekolah jauh ini sangat membantu anak-anak saya sekolah semakin dekat. Terima kasih kepada Pak Mariono karena telah mendirikan sekolah jauh ini sebagaimana yang kita harapkan anak-anak bisa sekolah dengan lancar. Kami di sini seluruh masyarakat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan adanya sekolah ini, anak kami bisa melakukan kegiatan sekolah pada kayak umum sama kawan-kawannya. Dan sehingga mudah-mudahan sekolahan ini bisa lancar dan tidak terkendala ke depannya. Jadi kalau di sekolah jauh ini juga ada rapot dan juga ada ada ranking gitu, Pak? Ada, iya. Sama. Jadi dikelola tetap sama sekolah induk kita kan, tetap seperti sekolah negeri pada umumnya, sekolah dasar negeri pada umumnya gitu, Kak. Izin, Kak, jadi alhamdulillah pagi ini saya kebetulan didampingi dengan Pak Kapolsek saya dan juga Pak Kasatnimas saya. Jadi kita bisa berbincang-bincang sama beliau ya, Kak ya. Bapak, kita berbincang sama Pak Kapolsek mungkin. Iya. Wah, buku ya, Pak. Sangat berguna ini untuk anak-anak di ajaran baru. Ayo kita bawa masuk. Boleh, Bapak. Ini biasanya dilakukan nih, Pak, bagi setiap tahun ajaran baru. Kita lakukan agar anak-anak juga melihat kehadiran Polri di sini dan mereka senang dan boleh giat untuk kegiatan proses belajarnya. Dan ini kan udah berdiri lebih dari 10 tahun nih, Pak. Udah berhasil bertahan selama bertahun-tahun. Sebagai pimpinan, Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak, kalau ini bisa bertahan secara lama dan bermanfaat bagi masyarakat juga gitu, Pak? Kita melihat sekolah ini biarpun aksesnya lumayan ya yang jelas jarak tempuhnya dari sekolah utama juga lumayan dan ini sangat dibutuhkan lah masyarakat setempat, karena kalau masyarakat di sini mungkin pergi ke sekolah utama memakan waktu dan juga berisiko tinggi. Jadi saya apresiasi Pak Babin kegiatannya ini, tolong dipertahankan ya. Jangan sampai ini ditinggalkan karena ini adalah masa depan bangsa.
Bapak, ini kan pasti ada dukungan juga dari pihak Polsek seperti itu untuk keberadaan sekolah jauh. Kalau misalnya dukungannya sendiri seperti apa aja Pak biasanya? Kita rutin juga di sini sama Pak Babin komunikasi. Ada keperluan lain yang kira-kira diperlukan oleh sekolah. Nanti Pak Babin juga rutin ngabarin saya. Kalau yang rutin sekali memang sekarang ini dari proses selama liburan sampai anak baru masuk sekolah, ya inilah untuk yang kita berikan peralatan tulis yang dibutuhkan oleh siswa-siswa di sini. Oke, ada pesan Pak yang ingin disampaikan ke Pak Babin dan juga polri-polri lainnya di luar sana yang ingin membangun dan terus bekerja untuk masyarakat? Oke, yang Pak Babin terima kasih untuk keikhlasannya, sudah selama ini bertahan ya. Pak Babin juga sudah bekerja keras, ikhlas. Kemudian semoga ini juga menjadi contoh bagi babin-babin lainnya untuk motivasi masyarakat dan penduduk yang berada di daerah pelosok agar bisa meniru atau mengaplikasikanlah kegiatan-kegiatan Pak Babin kita saat ini. Dan ini juga bentuk dukungan dari Polri ya, Polri dalam membangun anak-anak bangsa yang pintar dan sejahtera. Oke Kak Dita, kita sore ini menuju ke TPQ ini Kak, TPQ Nurul Falah. Tempat anak-anak kita, masyarakat di sekitar kita ini Kak, melaksanakan ngaji sore di TPQ kita ini. Alhamdulillah aktivitas untuk hari ini tetap masih berjalan Kak, gitu Kak. Oh gitu Pak. Nah kalau misalnya TPQ ini ada dilakukan setiap sore Kak Pak? TPQ ini Kak, alhamdulillah Kak, TPQ ini kegiatan kita setiap hari dalam seminggu itu cuma libur hari Jumat Kak. Hari Jumat, yaitu kalau pengajarannya dari pukul setelah sholat asar lah, 16 sampai nanti sebelum sholat maghrib. Oh gitu. Nah ini tuh TPQ ini mulai ada sejak kapan Pak dibangunnya? Untuk sebetulnya Kak ini kita dirikan dulu bersama masyarakat, bersama warga sekitar sini itu pondok pesantren Kak, pondok pesantren Tahfiz Quran Kamilul Hikam itu kita bareng-bareng itu waktu itu pas ulang tahun Polri. Jadi kita lagi belajar sore hari ini. Banyak ya Pak? Iya alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini kegiatannya apa aja Pak? Kegiatannya ada setoran hafalan juga, ada ngaji ada juga gitu Kak. Karena sesuai tahapan ya Pak ya, mungkin yang baru belajar. Oh ini ada Pak Ustadz kita ini. Halo Pak Ustadz, ini Mbak, Pak Ustadz kita yang selama ini bergabung sama kita. Assalamualaikum Pak. Kalau Pak Ustadz sendiri pas awal-awal Pak Babin mendirikan TPQ Nurul Falah ini seperti apa Pak pas diajak pertama kali untuk mengajar di sini? Kira-kira 3 bulan lah kita mulai mendirikan ini. Awalnya ya ada 1, 2 anak-anak tetangga sebelah, tetangga-tetangga pesantren ini yang mengaji. Setelah itu akhirnya masyarakat satu semakin banyak yang ikut daftar. Akhirnya Pak Babin Mariono menyiapkan fasilitasnya di sini, terus dibantu dengan tokoh-tokoh masyarakat agama. Akhirnya saya kumpulkan bagaimana kalau kita membuat lembaga pendidikan yang kompeten seperti itu, yaitu pendidikan TPQ dengan metode tilawati. Nah, yang mana metode tilawati ini sekarang satu-satunya metode yang diakui oleh Departemen Agama. Pas awal banget Pak Babin itu nanya ke Pak Ustadz, mau nggak mengajar di TPQ ini baru-baru mau saya bikin. Itu Bapak seperti apa Pak? Pak Babin pertama bilangnya ke saya itu, Pak saya ingin punya anak-anak di sini
kedengar mengaji seperti itu. Karena selama ini di sini tidak ada suara mengaji sama sekali. Jadi kalau orang-orang tua kayaknya sulit, maka mulai dari anak-anak kecil, terus seperti itu. Karena tekadnya Pak Babin itu kuat, terus akhirnya saya iakan. Terus dikasih fasilitas Pak Mariono itu, dikasih rumah itu tadi yang ada di sana, untuk mengajar anak-anak ya itu seperti tadi itu, mulai 1, 2. Dipersembahkan oleh dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusiknas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Polri hadir melalui layanan Polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Melalui aplikasi ini, setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri melayani dengan hati. Dipersembahkan oleh Apa? Fokus aja ya. Selamat Saya lagi unggul sore, ini. Pak Babin. Oh, siap. Sore Kak hari Dita ini ya. ada apa lagi nih? Kayaknya lagi latihan voli nih atau lagi lomba, Pak? Ya, ini kita lagi apa? Lagi lomba turnamen kan untuk U18 kan? U18. Jadi kita adakan turnamen di lapangan kita ini agar anak-anak kita ini ada aktivitas olahraga. Yang pertama biar terhindar dari narkoba. Yang kedua yang biar terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Kalau sering olahraga otomatis kurang main HP, jadi hal-hal negatif itu insya Allah dijauhkan. Dijauhkan benar Iya. Pak. Nah ini hari ini turnamen U18. Nah ini biasanya turnamen diadakannya itu setiap apa Pak? Kita insya Allah ini untuk turnamen U18 ini kita yang pertama. Jadi kedepannya akan rutin setiap liburan sekolah. Liburan sekolah akan kita adakan rutin. Nanti setelah U18 besok mungkin insya Allah ada U20 atau nanti kita juga ambil momen yang mendekati U16 juga ada nanti. Insya Allah kalau setelah ini sudah siap nanti kita akan menuju lokal desa. Insya Allah kita adakan lokal desa. Nah Pak, kalau misalnya tim voli ini, latihan voli ini udah berjalan sejak kapan Pak? Untuk kita kegiatan voli ini saya sendiri ya bersama teman-teman pelatih untuk Pangeran Cup ini
Untuk tim Pangeran lah, kita udah mulai sejak tahun 2022. Untuk mereka sendiri dilatihnya, pelatihnya ini ada berapa, Pak? Kita ada pelatih kita ini Pak Saibudin. Ini kebetulan pelatih kita. Say, silakan. Ini pelatih kita ini, kebetulan panitia sekarang ini pelatih Riau. Ya. Dan ini pas diajak dari tahun 2022 itu Pak berarti? Iya, sejak pertama. Jadi sebelum kita dirikan akademi, jadi kita minta untuk Pak Pelatih untuk ada mengikutin kursus pelatih. Jadi waktu itu diadakan di Rokanhulu. Jadi setelah beliau mendapat lisensi pelatih, baru kita membuka akademi bola voli. Jadi nggak cuma menyalurkan semangatnya anak-anak, tapi juga warga sekitar yang punya semangat untuk voli juga ikut ya Pak ya? Iya. Karena ada pelatihan itu tadi. Iya, antusias sekali. Jadi kalau untuk pelatih kita kan udah berlisensi, udah bisa membawa tim ke kejuaraan-kejuaraan resmi seperti ke Jurda, Popda atau ke Poprov. Kehidupan Aibda Mariono tak hanya diabdikan untuk mendampingi masyarakat melalui pendidikan. Di tengah tugasnya, ia juga turut menjaga kebudayaan dari Kuantan Singingi yang terkenal, yaitu pacu jalur, yang telah hidup dari generasi ke generasi. Yo! Halo Bapak. Oh, Kak Dita. Selamat sore, Kakak. Bapak hari ini lagi ada latihan pacu jalur ya? Iya, betul Kak Dita. Alhamdulillah sore hari ini kita ada 3 jalur yang melaksanakan latihan rutin ya untuk persiapan menghadapi event-event pacu jalur tingkat rayon ya. Di sini untuk Kuansing tingkat rayon. Ini ada dua jalur ini. Yang satu jalur di belakangnya itu, Kak Dita. Bapak, mau ada perlombaan kah Pak? Iya, kita dalam waktu dekat ini sekitar tanggal 27 ya Kak Dita ya. 27 ini bulan Juli ini kita ada di Gunung Tawar. Di Kecamatan Gunung Tawar itu eventnya rayon. Dan nanti untuk tingkat nasional Kak, itu bulan Agustus untuk menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan gitu ya. Bapak, dari kemarin kita kan sudah berbincang banyak ya Pak, dari sekolah ke TPQ, ke acara voli, seperti itu yang Bapak dukung seperti itu. Ini apa sih Pak yang mendorong Pak Babin untuk melakukan program-program itu semua yang pasti itu memakan waktu juga di luar tugas-tugas Bapak sendiri. Itu apa Pak motivasinya melakukan itu semua? Iya, jadi Kak kebetulan kan Babi Katipmas ini kan sangat ditempatkan kita di desa binaan kita. Jadi Babi Katipmas itu diharapkan untuk dapat menyentuh langsung kepada masyarakat di desanya. Dan juga di Kabupaten Kuantan Singingi ini kebanyakan desa-desa kita itu budayanya memiliki pacu jalur. Jadi kita menyentuh masyarakat itu melalui budaya seperti pacu jalur ini. Jadi kami dari pihak kepolisian jadi sangat mendukung tadi itu dan juga agar tercipta keamanan yang kondusif gitu Kak. Berarti selain sebagai seorang individu, tapi jiwa-jiwa Bayangkara Bapak itu juga lah yang menjadi motivasi ya Pak untuk mendorong program-program positif ini untuk anak-anak muda. Iya Kak, iya. Jadi kami dari Babi Katipmas ini memang diminta terus untuk berdekatan dengan masyarakat supaya masyarakat juga kehadiran polisi itu sangat dirindukan gitu Kak. Kebetulan ada atlet kita ini lagi bersandar Pak. ini. Baru selesai latihan ya Pak ini. Untuk istirahat. Riki, Pak, ini Kak Dita ini. Halo Mas. Pak mungkin saya mau berbincang sebentar dengan Mas Riki. Kak. Pak Babin tuh kalau di mata seorang atlet pacu jalur seperti apa sih Mas? Pak Babin itu luar biasa, dia selalu mensupport, mengayomi masyarakat, apapun kegiatan olahraga, baik itu di segi pacu jalur, dia sangat mensupport sekali di segi apapun halnya, baik itu materi maupun dari tenaga sendiri, termasuk dia sering membimbing kami saat latihan itu, dia juga ikut membimbing latihan kami, cara latihan kami begitu. Bagi masyarakat Melayu, lancang kuning bukan sekedar perahu biasa. Ia adalah simbol nahkoda yang tangguh, yang tahu ke arah mana haluan akan dibawa. Filosofi inilah yang hari ini kita lihat dari sosok Aibda Mariono, Bayangkara yang menjadi nahkoda sosial, mengayomi hingga terus menjaga masa depan generasi penerus bangsa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.